Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi dengan saya Siti Sarah Ibrahim. Saya dari kelas MN21E Universitas Nusa Putra. Di video kali ini saya akan membahas materi perkuliahan mata kuliah akuntansi manajemen bab ke-8, yaitu tentang cost quality management dan just in time. Langsung saja ke pendahuluan. Itu tujuan terpenting sebuah perusahaan adalah mendapatkan dan memaksimalkan keuntungan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Variabel terpenting dalam memaksimalkan keuntungan adalah biaya. Ini menyeratkan pentingnya manajemen biaya dalam suatu organisasi. Untuk mencapai hal ini, perusahaan menerapkan strategi beragam, salah satunya quality cost management. Selanjutnya, manajemen. Nah, proses manajemen menggambarkan fungsi yang dilakukan oleh manajer dan pekerja. Proses manajer dibagi menjadi beberapa kegiatan. Yang pertama itu planning atau perencanaan, yang kedua adalah controlling atau pengendalian, dan yang ketiga adalah decision making atau pengambilan keputusan. Selanjutnya, akuntansi manajemen mempunyai peranan untuk mengukur dan menyiapkan informasi terdahulu tentang kegiatan bisnis di perusahaan, di mana laporan tersebut akan digunakan oleh manajer perusahaan untuk yang pertama adalah pembuatan perencanaan, yang kedua adalah evaluasi dan monitoring, yang ketiga yaitu operational control. Selanjutnya ada kualitas. Nah, kualitas produk merupakan faktor paling penting bagi suatu perusahaan dan mencerminkan performa dari suatu perusahaan tersebut. Kualitas produk dapat dijabarkan menjadi 8 dimensi kualitas. Yang pertama itu performance, yang kedua estetik, yang ketiga serviceability, yang keempat features, yang kelima reliability, yang keenam durability, yang ketujuh adalah conformance, dan yang terakhir ke-8 adalah fitness for use. Selanjutnya yaitu cost behavior. Nah, cost behavior digunakan untuk melihat fungsi biaya baik sebagai bagian dari modal dalam memproduksi produk dan fungsinya sebagai sebagian dari inventory. Menentukan cost behavior menjadi penting terutama dalam menyiapkan laporan keuangan eksternal, yaitu laporan laba rugi dan neraca. Selanjutnya, cost behavior dapat digunakan untuk melihat apakah cost mengalami atau biaya mengalami perubahan saat output berubah. Itu menurut Hansen dan Moen pada tahun 2006. Nah, perubahan cost dikarenakan perubahan output bisa terjadi dalam beberapa cara. Nah, perubahan yang paling umum terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah fixed cost, yang kedua adalah variable cost, dan yang ketiga yaitu mixed cost. Next, cost quality. Nah, cost of quality adalah biaya yang dikeluarkan karena munculnya kualitas produk yang buruk. Maka quality cost dapat dibagi menjadi 2 kegiatan. Nah, yang pertama adalah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kontrol terhadap produk atau sebelum produk gagal terjadi. Yang kedua adalah kegiatan yang berkaitan dengan failure produk atau setelah produk gagal terjadi. Nah, cost quality secara garis besar dikategorikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah biaya pencegahan, yang kedua adalah biaya penilaian, yang ketiga adalah biaya kegagalan internal, dan yang terakhir keempat yaitu biaya kegagalan eksternal. Selanjutnya, quality cost report. Nah, quality cost report ini berperan sangat penting sebagai sumber referensi untuk program perbaikan serta evaluasi dari suatu perusahaan. Tanpa adanya informasi akurat dan detail tentang quality cost, maka akan sulit bagi perusahaan untuk membuat perencanaan serta mengontrol jalannya produksi. Selain itu, cost quality report juga digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam program perbaikan kualitas. Nah, untuk mendapatkan gambaran tersebut, cost quality dapat dibandingkan dengan ukuran lain. Ada 3, yaitu yang pertama dengan cost quality dapat dibandingkan dengan actual sales atau persentase kualitas total terhadap nilai penjualan. Yang kedua, cost quality dapat dibandingkan dengan keuntungan atau persentase biaya kualitas total terhadap nilai keuntungan. Dan yang terakhir yaitu cost quality dapat dibandingkan dengan harga pokok penjualan.
Selanjutnya, kebijakan mendukung pengurangan quality cost. Nah, yang pertama itu melakukan perbaikan di bagian yang mengakibatkan terjadinya produk gagal hingga quality cost akan turun sampai pada level minimum. Yang kedua yaitu fokus pada pencegahan kerusakan dengan cara mengeluarkan usaha dan biaya untuk meningkatkan performa produksi. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya penilaian pada produk yang bagus. Yang keempat adalah melakukan monitoring, evaluasi, serta pencegahan kerusakan. Selanjutnya masuk ke just in time. Nah, definisi just in time merupakan sistem inventory yang memproduksi suku cadang hanya pada tempat yang diperlukan, pada saat yang diperlukan, dan dengan jumlah sesuai dengan keperluan saat itu. Nah, tujuan just in time itu untuk mengurangi pemborosan biaya dengan cara semaksimal mungkin memotong biaya yang tidak diperlukan, terutama biaya yang terjadi oleh kegiatan logistik atau penyediaan. Nah, tujuan dari penerapan just in time ini yaitu zero defects, inventories, slab time, handling, quizzes, breakdowns, load time, load access, dan schedule. Selanjutnya, elemen just in time. Yang pertama itu mengerti dan memahami dengan baik mata rantai dari semua proses produksi. Yang kedua, bekerja sama dengan semua pihak terlibat dengan proses produksi. Yang ketiga yaitu menghargai setiap orang terlibat di dalam proses produksi. Yang keempat yaitu menyederhanakan proses produksi. Yang kelima yaitu menjaga kualitas produk di setiap linear produksi. Dan yang terakhir yang keenam yaitu melakukan program peningkatan secara terus-menerus. Selanjutnya ada karakteristik just in time. Nah, menerapkan zero stock yang pertama. Nah, yang kedua itu berfokus dan menjaga kualitas produk. Yang ketiga yaitu jadwal produksi dilakukan melalui perencanaan yang baik. Yang keempat yaitu karyawan yang mempunyai beberapa keterampilan. Yang kelima yaitu penggunaan peralatan produksi dihitung dan direncanakan. Yang keenam yaitu produksi hanya dilakukan bila ada permintaan. Nah, selanjutnya terdapat keuntungan just in time. Yang pertama yaitu mengurangi kebutuhan akan tempat, yang kedua yaitu mengurangi atau menghilangkan produk yang gagal, yang ketiga yaitu mengurangi waktu produksi dan biaya transportasi, yang keempat yaitu mengurangi biaya dengan cara merampingkan sistem produksi. Nah, selain ada keuntungan atau kekuatan, terdapat juga kerugian atau kelemahan dari just in time. Yang pertama itu tidak mampu menjaga kualitas barang. Yang kedua yaitu memerlukan tim perencanaan yang mampu membuat rencana produksi secara detail dan akurat. Yang ketiga yaitu pekerja tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja di berbagai tahap produksi. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi akuntansi manajemen bab ke-8 tentang cost quality management dan just in time. Semoga apa yang saya sampaikan sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.